Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairina Putri Aryani, NIM 1810130 dari kelas Perencanaan Pembangunan B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep dan siklus perencanaan pembangunan. Yang pertama terdapat pengertian. Perencanaan merupakan proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai atau tujuan di masa depan, serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan berfungsi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan organisasi. Sehingga, secara umum, perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, terdapat tujuan perencanaan, di mana tujuan perencanaan ada 4. Yang pertama, mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. Yang kedua, memberikan arahan kepada para administrator maupun non-administrator agar bekerja sesuai dengan rencana. Ketiga, menghindari atau setidaknya meminimalisir potensi terjadinya tumpang tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, menetapkan standar tertentu yang harus digunakan dalam bekerja sehingga memudahkan dalam pengawasan atau kontrol. Yang selanjutnya terdapat jenis-jenis perencanaan pembangunan, di mana ada 3 jenis-jenis perencanaan pembangunan. Yang pertama, perencanaan berdasarkan ruang lingkup, di mana perencanaan berdasarkan ruang lingkup terdiri dari rencana strategis, rencana taktis, dan rencana terintegrasi. Yang kedua, perencanaan berdasarkan tingkatan, terdiri dari rencana induk, rencana operasional, dan rencana harian. Yang ketiga, perencanaan berdasarkan jangka waktu, terdiri dari rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Yang selanjutnya, terdapat tahapan perencanaan pembangunan, di mana ada 4 tahapan. Tahap pertama, tahap penyusunan rencana, di mana dalam tahap penyusunan rencana terdiri dari rancangan rencana pembangunan nasional atau daerah, rancangan rencana kerja atau lembaga SKPD, musyawarah perencanaan pembangunan, dan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap 2, tahap penetapan rencana, di mana dalam penetapan rencana terdiri dari RPJP nasional dengan undang-undang dan RPJP daerah dengan perda, RPJM dengan peraturan presiden atau kepala daerah, RKP atau RKPD dengan peraturan presiden atau kepala daerah. Tahap 3, tahap pengendalian pelaksanaan rencana. Dan tahap yang keempat atau tahap terakhir, tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Yang selanjutnya, terdapat proses perencanaan pembangunan, di mana yang pertama, proses pendekatan politik. Yang dimaksud proses pendekatan politik di mana pemilihan presiden atau kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik, khususnya dalam penjabaran visi dan misi pada RPJM atau RPJMD. Yang kedua, proses teknokratik. Proses ini menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Yang ketiga, proses partisipatif. Proses ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui musrenbang. Yang keempat, proses top-down dan bottom-up, di mana proses ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Yang selanjutnya terdapat siklus dasar proses perencanaan, di mana yang pertama perencanaan, yang kedua pemrograman, yang ketiga penganggaran, yang keempat pengorganisasian, yang kelima implementasi, dan yang keenam pengendalian.
Yang selanjutnya terdapat siklus perencanaan pembangunan. Yang pertama, penilaian keadaan saat ini. Yang kedua, penilaian arah pembangunan masa yang akan datang. Yang ketiga, formulasi tujuan dan sasaran pembangunan. Yang keempat, mengkaji alternatif strategi pembangunan. Yang kelima, menetapkan prioritas pembangunan. Yang keenam, merumuskan kebijakan pembangunan. Yang ketujuh, mengidentifikasi program kegiatan. Yang kedelapan, menetapkan perkiraan dana investasi yang dibutuhkan. Yang kesembilan, menetapkan indikator kinerja. Dan yang terakhir, penyusunan rencana tindak. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.